Ya, tadi kita lihat bersama Bapak-bapak bagaimana walaupun sudah dilarang seperti apapun, ada saja cara dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa pulang kampung halaman. Nah, ini kalau kita lihat gambaran seperti ini gimana dong, Bang Mardhani? Walaupun pemerintah sudah bikin aturan, tadi dikatakan harusnya detail, tapi kita tahu masyarakat kita mungkin agak susah juga untuk dipisahkan dari budaya mudik ini. Iya Anggi, makanya pandangan saya dua ya. Satu, pemerintah mesti bukan cuma dihilir. Kalau menyekat tadi itu dihilir. Nah itu akan terjadi penumpukan. Justru tadi beredar video ya bagaimana masyarakat di tol ngantri keluar semua malah kerumunan. Nah sehingga bukan di hilirnya tapi di hulunya. Kesadaran itu kan dari awal. Nah ketika di awal pemerintah sempat boleh sebelum tanggal 6 ada yang menyatakan diralat. Akhirnya berlakulah ketidakjelasan. Oke sekarang sudah jelas hari ini, tetapi tadi pertanyaan saya, Pak RT, Pak RW mestinya sudah diingatkan, bisa membuat sosialisasi. Warga kami sebaiknya 6-17 tidak ada yang mudik, karena itu puncak-puncak kemungkinan akan ada kerumunan, kemungkinan akan menambah jumlah COVID besar. Kalau dari hulu sudah dibuat, kesadaran ada, tadi saya bilang sekolah, maka hilirnya akan menjadi mudah. Tapi gitu tunggu, ini kan selalu ada istilahnya mensiasati. Tanggal 6, 17 nggak boleh, malah dipilih sebelum tanggal 6 berbondong-bondong mudik. Kita lihat kemarin terminal rame, bandara penuh, semuanya. Iya artinya kesadaran untuk betul-betul menjaga protokol COVID-19 belum terwujud. Nah itu jadi catatan. Padahal dananya demikian besar, anggarannya besar, timnya besar, segala macam. Mestinya total football gitu loh. Karena kita sudah dapat contoh nih bagaimana India meroket sedemikian. Kita jangan sampai seperti itu, tapi juga mereka yang mudik itu tidak berdosa dan bukan kriminal. Makanya kesadaran, di bab kesadaran ini pemerintah yang punya peluang besar dengan mengajak serta mengorkestrasi secara benar seluruh elemen dan seluruh pihak. Tanggung jawab pemerintah Bang Balin untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Selama ini sosialisasinya gimana? Dianggap masih kurang nih ternyata. Memang kalau sekilas kita lihat itu mungkin bisa kita mengaminkan. Ibarat Ustadz Mardhani itu menyebutkan gairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita aminkan. Semua beberapa statement tadi benar. Statementnya benar. Jangan lupa bahwa karakter masyarakat Indonesia, tadi kan dikasih lihat. Bayangkan ada untuk mudik akalnya, saja, ada saja akalnya, naik rakit. Jadi tadi beberapa statement itu saya aminkan. Amin, kira-kira begitu Ramadan ini kan. Karena karakter masyarakat itu tidak seperti yang kita membayangkan ini. Saya ini cerita karena saya ini alumni juga COVID loh, alumni COVID 42 hari. Kalau sekiranya semua orang yang kena COVID ini bisa menceritakan kepada masyarakat betapa bahayanya dan begitu brutalnya COVID menyerang orang, saya kira mungkin ada sadar. Kakak kandung saya di atas abang saya itu saja yang sekolahnya tinggi, pejabat di Papua, melihat saja orang itu pakai APD saja itu stresnya minta ampun. Dia tahu statusnya menjadi positif itu saja udah berantakan. Nah, apa yang mau saya katakan dari sini, memang coba bayangkan kalimat yang dipakai oleh presiden dan pemerintah itu adalah menghimbau dengan kesadaran penuh keikhlasan. Apa itu? Sebetulnya kan kalau dibilang pemerintah itu perintah loh, instruksi. Iya kan? Tetapi ini mesti dilakukan kenapa? Karena dua hal. Mas saya potong nih, saya potong bentar. Tadi kan menghimbau, kalau ada masyarakat yang kan himbauan aja, tapi ada masyarakat dengan kesadaran dan keikhlasan, ada yang nggak sadar dan ada yang nggak ikhlas. Akhirnya tadi colong-colongan juga. Itulah gaya karakter yang memang harus dipakai dalam mengayomi, memimpin rakyat Republik Indonesia kayak begitu. Coba lihat tadi dia pakai rakit. Kemudian dia ganti plat nomor. Nomornya diganti. Padahal mudik itu orang Jawa bilang, mungkin Pak Bang Ali, Ustadz Mardhani tahu itu, pulang kampung sebentar, mudik itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan sudah diterangkan itu. Tidak berarti bahwa kalau orang tidak mudik itu tidak bersilaturahmi, tidak. Kita tidak pernah membayangkan ada pandemi ini, kita tidak pernah membayangkan anak-anak kita bisa sekolah dan ujian dengan cara daring. Itulah kenapa tadi Resti dengan ibunya menjadi contoh, bisa saling komunikasi. Sehingga paling tidak momentum kita bertiga dengan
Nona Manis Dwi Anggia malam ini juga paling tidak bisa memberikan pesan-pesan baik sebagai satu kesadaran, memberikan pencerahan kepada publik atas sebelum regulasi kita lihat ini. pantauan, saya sedikit Gitu. ke Prof. Musni. Prof, tadi kan diminta keikhlasan, kesadaran. Tapi kalau kita lihat kurang apa sih, sosialisasi sudah diberikan, bahaya karena COVID juga masyarakat sudah tahu, tapi tetap sepertinya keinginan besar mudik itu mengalahkan semua ketakutan karena COVID kayaknya. Ya, memang ini tidak mudah untuk menyetop orang pulang kampung. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini sudah budaya yang berakar berpuluh-puluh tahun dan ini juga dibalut dengan keyakinan agama untuk silaturahim, untuk ziarah ke kubur, untuk macam-macam yang ingin dilakukan. Jadi ketika pemerintah memutuskan dilarang pulang, rakyat itu sudah ada di dalam pikiran mereka, hati mereka, benak mereka, bahwa apapun juga harus pulang. Maka banyak orang yang saya tahu sebelum tanggal 6 hari ini itu sudah pulang. Betul. Itu satu. Kedua, mereka bisa lolos pulang itu jam 3 subuh. Mereka tinggalkan rumahnya, sewa kendaraan, pulang. Pada saat petugas tidur lelap. Jadi seperti tadi itu orang naik rakit apa semua. Inilah cara masyarakat. Jadi saya termasuk yang mendukung pemerintah menyetop pulang kampung karena keyakinan bahwa itu berbahaya. Tetapi ketika saya lihat budaya masyarakat kita ini, saya tidak percaya itu bisa menyetop orang pulang kampung. Maka disinilah pentingnya pertanyaannya sebenarnya. Efektif atau tidak gitu Ya, ya nanti ya. disinilah Baik, pentingnya baik. itu. Kita tahan dulu. Tahan dulu Prof, kita bahas nanti. Kita akan lihat ke lapangan dulu. Karena tadi pagi ini sempat viral video bagaimana terjadi penumpukan di Cikarang. Bagaimana suasana malam hari ini. Saya akan langsung mengajak bergabung dengan reporter TV One, ada Anggi Eboni di Cikarang. Eboni, selamat malam. Apakah penumpukan masih terjadi di sana? Apakah banyak pemudik yang juga dipaksa untuk putar balik oleh petugas di tempat Anda mengabarkan? Silakan Eboni. Baik, selamat malam Anggi dan pemirsa. Hingga malam ini penyekatan masih dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya ini di kilometer 31. Nah, untuk banyaknya jumlah pemudik yang diputarbalikkan, data yang kami catat sedikitnya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, ada 429 kendaraan. Jadi itu sudah lebih dari 400 kendaraan yang diarahkan untuk putar balik dan mayoritas diantaranya merupakan kendaraan pribadi, yakni hampir mencapai 400 kendaraan. Nah, jumlah tadi itu baru sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hingga malam ini masih terus bertambah, tapi data terbarunya masih dihimpun oleh pihak kepolisian. Nah, nantinya para pengendara yang kedapatan nekat mudik ataupun tidak memiliki surat izin keluar masuk ini akan diarahkan untuk putar balik keluar di gerbang tol Cikarang Barat 3. Nah, kondisinya di sini di sekitar titik penyekatan sekitar 3 km ke belakang cukup padat karena pihak kepolisian juga membagi jalur atau ruas tol Jakarta Cikampek ini ke dalam 3 jalur. Dan apabila nantinya terjadi kemacetan yang cukup panjang, maka pihak kepolisian akan sedikit melonggarkan pengecekan, tetapi itu bukan artinya bahwa masyarakat bisa tetap lolos, bisa tetap mudik, karena nanti di sana, di titik selanjutnya juga akan ada checkpoint. Dan biasanya di setiap perbatasan antar wilayah juga pihak kepolisian juga sudah menjaga, jadi kami tetap sarankan, kami imbau juga kepada masyarakat yang masih nekat ingin mencoba mudik, bahkan mungkin mau coba lewat jalur arteri, jangan coba-coba patuhi saja aturan pemerintah karena checkpoint ini tidak hanya ada di ruas tol saja tetapi juga di jalur arteri bahkan di jalur-jalur tikus sekalipun. Nah, Anggi dan pemirsa kami bisa informasikan bahwa selama aturan larangan mudik, ruas tol Jakarta Cikampek, tol layang khususnya ini juga ditutup yakni mulai dari tanggal 6 Mei hari ini hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Sementara demikian, Anggi. Ya, Boni, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit, apakah Anda sempat berbincang dengan mereka pemudik yang dipaksa putar balik? Apakah mereka tetap niat kembali ke rumah masing-masing atau memaksakan coba deh jalan-jalan lain, jalan tikus lain? Ada nggak tadi sempat berbincang? Iya, Anggi, tadi dari sejumlah pemudik yang kami sempat tanyakan ketika mereka diarahkan untuk putar balik, nampaknya mereka ketika diarahkan untuk putar balik akhirnya mengikuti keputusan ataupun aturan dari pihak kepolisian yang berjaga di sini. Tetapi memang tentunya ada rasa kecewaan dari mereka karena banyak juga yang beralasan sudah beberapa tahun tidak pulang kampung, tetapi mereka
tetap mengikuti arahan untuk putar balik ke arah Jakarta, baik itu lewat ruas tol lagi ataupun juga bisa lewat jalur arteri yang Baik, Anggia Eboni, terima kasih laporannya langsung dari Cikarang, Jawa Barat. Tetap menjalankan protokol kesehatan ya, jaga jarak dan pakai masker terus. Terima kasih, selamat bertugas teman-teman kembali. Nanti Dua Sisi akan kami lanjutkan, pemirsa, usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami.